Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berkesempatan untuk bertemu dan belajar bersama dalam mata kuliah psikologi perkembangan. Pada hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai teori-teori perkembangan. Hari ini kita setidaknya mempelajari teori-teori etologis. Yang pertama dari Darwin yang berkaitan dengan teori evolusinya, lalu etologi modern dari Lawrence dan Tinbergen, kemudian teori Bowlby gitu. Teman-teman semuanya, terkait dengan etologi itu merupakan studi tentang tingkah laku hewan dan manusia dalam konteks evolusi. Artinya, bagaimana seseorang meneliti tentang perilaku hewan dan manusia itu dari waktu ke waktu mencapai tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang lebih kompleks gitu. Yang pertama, kita belajar tentang teori Darwin ya. Kita kenal banget teori Darwin ini berkaitan dengan teori evolusi ya. Jadi sebelumnya kita mesti paham sejarah ya, karena memang pembentukan teori itu memang tidak luput dari pengalaman dari ahli itu sendiri. Nah, untuk Darwin sendiri, Darwin itu memang berasal dari keluarga dengan background kedokteran. Bahkan kakek dan ayahnya itu merupakan seorang dokter yang sangat terpandang gitu. Ayahnya bahkan pernah pesimis sama Darwin. Jadi Darwin itu pernah belajar kedokteran juga. Saya nggak yakin kamu bakal jadi orang yang hebat gitu, ngelihat kamu yang suka main-main ke alam, suka berburu. Nah, itu kayak dianggap sebagai sesuatu yang tidak menghasilkan atau tidak bermanfaat bagi keluarga Darwin itu. Jadi memang Darwin itu memiliki hobi berburu, suka main sama hewan-hewan liar, gitu, menangkap anjing, menangkap tikus gitu ya. Nah, Darwin ini memang hobi berburu sehingga dia itu tertantang untuk mengeksplorasi berbagai macam belahan dunia lah gitu istilahnya. Kemudian dari pengalaman ini Darwin menjadi penasaran nih. Dia menemukan berbagai macam spesies atau fosil-fosil dengan bentuk-bentuk tertentu gitu. Sampai ia menuliskan karyanya yang berjudul The Origin of Species. Jadi sebenarnya apa yang dipikirkan Darwin itu nggak langsung dituangkan oleh Darwin. Nah, 20 tahun kemudian dia memberanikan diri untuk menuliskan apa yang menjadi pikirannya itu karena udah banyak yang ngebahas ini gitu, dan dia tertantang karena sepertinya bukan kayak gitu perkembangan spesies, makanya dia menulis dan karyanya ya lah yang lebih diakui gitu. Nah, menurut Darwin ya, berkaitan dengan teori seleksi alam atau natural selection gitu ya, dalam proses evolusi itu spesies-spesies yang ditemukan itu ada yang mati atau ada yang bertahan hidup gitu ya. Nah, spesies yang mampu bertahan hidup itu adalah spesies yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai iklim, tempat, sumber daya makanan, dan cara hidup gitu ya. Sehingga dengan kemampuan dia untuk menyesuaikan diri akan mendorong spesies ini untuk mampu bereproduksi dan menghasilkan generasi selanjutnya kayak gitu. Makanya kan Darwin ini menganggap bahwa sebelum menjadi manusia yang kompleks seperti saat ini, manusia itu katanya berasal dari simpanse gitu. Jadi manusia itu berevolusi sampai menjadi sesuatu yang lebih kompleks gitu ya. Memang banyak pertentangan ya terhadap teori Darwin ini, tapi setidaknya dengan munculnya teori Darwin ini mampu mengangkat berpikir kritis para ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, kemudian pandangan dari Darwin ini diadopsi lah dari psikologi perkembangan gitu, yang disebut sebagai psikologi evolusioner gitu. Dimana dalam perkembangan manusia penting banget kita untuk melakukan adaptasi, reproduksi, dan survival of
virus maksudnya tuh kayak kemampuan kita untuk menghasilkan keturunan dari proses manusia untuk bertahan hidup gitu. Nah, semua ini dilakukan dalam rangka membentuk perilaku manusia. Nah, selain itu dalam menghasilkan individu yang mampu mencapai kekompleksivitas seperti sekarang ini ya, individu itu butuh waktu yang cukup lama gitu loh untuk tentu saja berkaitan dengan reproduksi dan mewariskan genetiknya kepada generasi selanjutnya. Nah, itu setidaknya yang perlu kita pahami kaitan antara teori evolusi Darwin dengan perkembangan manusia dalam hal pembentukan perilaku. Nah, yang kedua terkait dengan teori evolusi ini adalah teori etolog Konrad Lorenz dan Tinbergen. Dua ahli ini menekankan bahwa perilaku dalam hal ini mereka mengamati perilaku hewan ya. Kita nggak bisa mengeneralisasi apakah eksperimen mereka terhadap hewan dapat digeneralisasi kepada manusia. Terlepas dari itu semua, kita memang bisa memahami bahwa dalam pembentukan perilaku gitu ya, kita bisa lebih fleksibel, bisa memahami karakteristik perilaku itu ketika berada dalam setting yang alamiah. Kayak gitu menurut mereka. Dan ketika kita mempelajari perilaku manusia dalam setting laboratorium gitu, itu seperti dibuat-buat atau kita tidak mendapatkan informasi yang berharga. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang eksperimen mereka ini terhadap hewan, Konrad Lorenz itu terhadap angsa dan Tinbergen ini terhadap ikan cucut ya. Jadi memang bagaimana mereka memperhatikan perilaku hewan terkait dengan evolusi mereka yang berhasil mempertahankan spesies mereka sampai ke tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi memang mereka ini melakukan observasi secara naturalistik ya. Kemudian dari melakukan observasi ini tentunya mereka mendapatkan informasi, lalu mereka mencoba untuk membanding-bandingkan perilaku dengan spesies lain sampai diketahui oh ternyata spesies ini yang mampu melakukan proses evolusi gitu. Nah, dalam perilaku yang terkait dengan evolusi yang disampaikan oleh Konrad Lorenz dan Tinbergen ini, setidaknya ada dua hal tingkah laku atau perilaku yang diamati oleh mereka terkait dengan evolusi spesies yang ditemukan gitu ya. Pertama dari Konrad Lorenz ya. Jadi Konrad Lorenz ini melakukan eksperimen terhadap terhadap angsa yang baru lahir ya, di mana hewan muda akan membentuk perilaku kemelekatan pada sebuah objek hanya jika objek itu terlihat oleh mereka dan mengikutinya selama awal-awal kehidupan gitu. Dan pada akhirnya ini akan mempengaruhi kehidupan sosial dan minat sosial hewan tersebut. Jadi saya sedikit cerita tentang eksperimennya Lorenz ini ya. Jadi Lorenz melakukan eksperimen terhadap sekelompok angsa yang baru lahir gitu. Saat dia menetas gitu ya, objek yang tampak di depan matanya itu adalah Lorenz gitu, dan angsa melakukan tingkah laku imprinting terhadap Lorenz kemanapun Lorenz pergi, kemanapun Lorenz berenang, jadi ngekorin gitu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan masa kritis oleh Lorenz ketika ketika angsa memang baru lahir dan membutuhkan respon-respon sosial dari orang-orang objek sekitarnya, dan objek yang pertama kali dilihat itulah yang menjadi imprinting dari hewan gitu menurut Lorenz. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan teorinya Tinbergen adalah tingkah laku insting. Jadi kita tahu ya bahwa insting itu keluar atau berespon ketika menghadapi stimulus-stimulus yang spesifik gitu. Dan eksperimen lainnya yang dilakukan oleh Tinbergen adalah ini,
ada ikan cucut ya, ikan cucut yang pada periode tertentu, pada masa tertentu dia membuat daerah teritorialnya. Kemudian ketika ada ikan lain yang masuk ke dalam daerah kekuasaannya itu, ikan cucut akan siap untuk berkelahi ya. Tetapi ketika ada hewan betina yang masuk ke dalam daerah teritorial ikan cucut itu, dia akan memperhatikan gerak-gerik dari ikan betina, apakah dia mengeluarkan bintik merah yang ada di perutnya gitu. Itu tandanya bahwa dia akan siap berkelahi, atau memperlihatkan perut buncitnya gitu. Hewan betina yang sedang hamil ya, ikan betina yang sedang hamil kayak gitu. Nah, dari sini justru respon dari ikan cucut itu berbeda gitu. Ketika dia memperlihatkan ada stimulus yang berupa bintik merah di perutnya ikan cucut, maka responnya akan berkelahi. Tapi kalau nggak ada, justru ikan cucut ini akan melakukan tarian zigzag gitu menurut Tinbergen ini, dan membuat ikan cucut betina mendekati ikan cucut pejantan ini. Lalu jika ada jawaban dari, maksudnya kayak ikan betina itu mendekati, maka ikan cucut pejantan ini akan mengajak ke sarangnya. Kemudianlah terjadi proses pembuahan di sana. Begitu juga seterusnya. Nah, inilah yang sebenarnya agak sulit dipahami, kok bisa ada tarian zigzag. Tapi seperti itulah yang ditemukan oleh Tinbergen terkait dengan tingkah laku insting seseorang tingkah laku insting hewan dalam mempertahankan hidupnya dan mewariskan genetiknya ke gen-gen mereka selanjutnya. Nah, itu tiga ahli tersebut memandang teori etologis itu memang dari hewan ya. Sekarang kita akan lebih ke manusianya ya. Pandangan etologis mengenai perkembangan anak dari teori Bowlby gitu ya. Ini terkait dengan tingkah laku kemelekatan atau kelekatan atau attachment ya, yang ditunjukkan bayi terhadap pengasuh. Nah, setidaknya ya, walaupun sebenarnya masih ada tingkah laku yang ditunjukkan kepada anak terkait dengan kebutuhan mereka untuk dilindungi gitu ya. Seenggaknya ada 4 hal yang sinyal-sinyal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu tangisan anak. Yang kedua itu senyumannya. Kemudian yang ketiga itu celotehannya. Dan keempat itu genggaman. Nah, keempat perilaku ini ya, jika direspon oleh pengasuh pada saat anak mengeluarkan sinyal-sinyal seperti 4 hal ini akan meningkatkan kesempatan bayi untuk tumbuh sehat dan bertahan hidup. Nah, ini yang terkait dengan teori evolusi. Bagaimana manusia itu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sampai mewariskan genetiknya ke generasi berikutnya, itu ketika respon mereka ketika kebutuhan mereka itu direspon oleh pengasuhnya kayak gitu. Nah, dari hal ini Bowlby membuat fase-fase terbentuknya kelekatan antara orang tua dengan anak. Orang tua itu bisa dari ayah, ibu ya, kakek, nenek, terserah. Yang jelas di sini saya membuatnya pengasuh, walaupun di buku yang saya baca ada yang bilang ibu kayak gitu. Kebanyakan memang dari ibu ya, tapi di sini saya menekankan kepada pengasuh karena tidak semua orang tua itu berkesempatan untuk menjadi pengasuh anak kayak gitu. Jadi makanya saya menggunakan konsep pengasuh. Nah, di fase yang pertama itu terjadi pada usia lahir sampai dengan 3 bulan. Nah, pada usia-usia ini bayi itu bereaksi kepada semua orang dengan cara yang sama ya. Jadi mereka belum terlalu mengenal orang-orang di sekitarnya gitu. Dan pada proses ini kita perlu memperhatikan bahwa kelekatan itu akan mulai terbangun ketika pengasuhnya itu merespon tingkah laku yang ditunjukkan atau sinyal-sinyal yang dibutuhkan oleh bayi, yaitu senyuman, celotehan, tangisan, atau genggaman gitu. Nah, dari perilaku ini akan mengundang oleh pengasuhnya untuk
melakukan interaksi cinta, mengasihi, kemudian memperhatikan kebutuhan anak, dan ini akan membuat anak memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih lama, untuk menjadi anak yang lebih sehat. Kayak gitu. Seperti misalnya pada saat anak menangis, orang tua yang sigap merespon tangisan anak, entah dia butuh diberi makan, entah dia kesakitan, ketakutan, ini tentunya akan sangat berkaitan dengan fase-fase terbentuknya kelekatan. Nah, kemudian di fase kedua dari usia 3 sampai dengan 6 bulan, itu bayi mulai selektif hanya kepada orang-orang yang dikenalnya. Seumpama yang paling banyak mengasuh bayi itu adalah ibunya, maka bayi itu hanya merespon atau hanya tersenyum itu kepada orang yang paling sering dia lihat gitu. Karena memang pada masa bayi ini memang mereka belum terlalu selektif ya untuk membedakan orang-orang terdekat mereka, terutama di usia 3 bulan. Jadi bayi itu memang lebih sebenarnya merespon stimulus visual yang datang di depannya. Jadi kalau teman-teman ketemu bayi yang berusia 2 bulan atau 3 bulan senyum di depan teman-teman, atau sebenarnya itu bukan anak teman-teman ya, itu sebenarnya mereka lebih merespon stimulus visual di depannya. Makanya kan kalau anak-anak bayi-bayi di awal-awal kehidupan itu kayak dikasih stimulus visual mainan yang bergoyang-goyang kayak gitu, kemudian gambar-gambar yang besar, yang hitam putih, karena itu yang mampu mereka tangkap pada usia tersebut, begitu ya. Kemudian masuk ke fase ketiga, 6 bulan sampai dengan 3 tahun ya, itu kelekatan itu akan semakin intens, atau anak akan berusaha untuk mencari kelekatan dengan lebih aktif gitu. Di mana anak akan mulai mengembangkan perasaan kecemasan atau takut akan perpisahan kepada pengasuh yang dekat dengannya. Kemudian ketika anak sudah mulai membangun kelekatan dengan pengasuhnya, mereka akan takut akan perpisahan dengan pengasuh tersebut, dan mereka tentunya memberikan sinyal kepada pengasuh tersebut akan kebutuhan mereka. Kemudian yang perlu kita pahami lagi dari fase ketiga ini adalah bayi itu akan semakin berusaha ya untuk membangun kelekatannya dengan pengasuh, atau ingin selalu memperoleh kontaknya dengan pengasuh melalui usaha-usaha yang bisa dia lakukan. Seperti ya kalau memang mereka pada usia yang mampu melakukan gerakan motorik kasar, merangkak, berlari, maka itu merupakan usaha mereka untuk tetap terjalin dengan pengasuhnya gitu. Dan pada masa ini anak-anak itu memang berani untuk bereksplorasi hanya ketika dia melihat ada pengasuhnya di dekatnya, karena anak pada masa ini akan mengembangkan menjadikan pengasuh itu sebagai basis untuk mengeksplorasi. Jadi kalau nggak ada pengasuhnya, mereka akan menangis, ketakutan, karena takut akan perpisahan di periode ini sebenarnya. Kemudian anak juga belum terlalu paham gitu loh, kenapa ia ditinggal. Kayak misalnya ibunya atau orang terdekatnya yang ke WC sebentar untuk buang air, itu mereka udah merasa ditinggal, udah merasa diabaikan. Jadi mereka mengirimkan sinyal-sinyal berupa tangisan bahwa nggak mau ditinggal. Saya ingat banget itu waktu anak saya berusia 9 bulan ya, saya mau ke WC aja, dia nangis dan harus lihat muka saya gitu. Dan ini memang kita harus pahami akan kebutuhan anak, karena memang pada masa itu memang mereka memang ketakutan akan perpisahan dan ingin selalu menjalin kontak dengan pengasuhnya. Dan di sini memang kelekatan itu perlu banget dibangun, dan tentunya ini akan memberikan kepercayaan kepada anak untuk memasuki fase selanjutnya. Nah, di fase keempat ini 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak, anak itu sudah pelan-pelan bersedia untuk ditinggalkan orang tuanya. Mereka sudah paham orang tuanya ke belakang sebentar, entah itu mau ke toilet, mau ngambil makanan, mau ngambil minuman, mereka udah paham bahwa nanti orang tuanya itu akan kembali kayak gitu. Jadi udah mulai memahami dan mulai meyakini bahwa ketika ia ditinggal itu orang tuanya akan kembali.
Nah, teman-teman, terkait dengan teori Bowlby ini, kita bisa melihat bahwa setidaknya ini juga terkait dengan teori berkaitan dengan tingkah laku imprinting dan bagaimana manusia atau bayi itu berusaha untuk mempertahankan spesies hidupnya gitu. Perilaku imprinting ini akan terbentuk ya dari usaha bayi untuk membangun kemelekatan dengan pengasuh, kemudian mengikuti figur utamanya. Dalam hal ini terserah apakah ibu, ayah, kakek, nenek gitu. Itulah perilaku imprintingnya. Jadi kalau misalnya pengasuhnya ini udah kualitasnya kayak gimana ya terserah kayak misalnya kualitasnya perlu dipertanyakan, maka memang anak ini akan nanti ya begitu, menurut teori evolusi mereka akan mengimprinting orang yang terdekat dari mereka. Kemudian usaha anak untuk mempertahankan pengasuh agar tetap dekat telah memampukan mereka untuk bertahan hidup, sehingga bayi itu bisa tumbuh sehat, tumbuh besar, kemudian punya anak lagi kayak gitu. Itu merupakan usaha dari teori evolusi ini. Nah, dari teori Bowlby ini siswanya muridnya dari Bowlby yang bernama Mary Ainsworth itu melakukan eksperimen yang lebih detail lagi, dan Bowlby benar-benar sangat berterima kasih terhadap eksperimen yang dilakukan oleh Ainsworth tahun 1979. Ainsworth ini melakukan eksperimen dengan menciptakan situasi asing gitu ya, dan dari situasi dari ciptaan, maksudnya dari kondisi laboratorium situasi asing ini Mary Ainsworth membagi bahwa attachment atau kelekatan itu terbagi menjadi 3 hal gitu. Jadi sebelumnya Mary Ainsworth dan rekan-rekannya itu sering berkunjung ke rumah dari subjek penelitiannya. Seenggaknya itu 4 jam 3 kali dalam seminggu gitu. Mereka memperhatikan bagaimana pola attachment, pola komunikasi, pola pengasuh merespon kebutuhan anak. Kemudian mereka akhirnya Ainsworth dan teman-temannya berhasil mengklasifikasikan attachment ke dalam 3 hal gitu ya. Yang pertama yaitu bayi dengan kelekatan aman atau securely attached babies gitu. Nah, pada tipe kemelekatan ini, ibu ya atau pengasuh itu menjadi basis aman untuk anak bereksplorasi. Nah, ketika pengasuh ini hadir, bayi akan merasa nyaman, bayi akan menunjukkan respon tersenyum, bahagia, senang gitu ya. Namun ketika pengasuhnya ini pergi, sebentar aja bayi akan mulai protes nih dan mulai menunjukkan respon sinyal-sinyal kebutuhan akan kehilangan pengasuhnya. Namun ketika pengasuhnya itu datang kembali, bayi akan mampu untuk menjalin interaksi positif dengan pengasuhnya. Dan ternyata setelah diobservasi oleh Ainsworth, anak dengan tipe kemelekatan ini selama di rumahnya memang pengasuhnya itu selalu peka, selalu memberikan kasih sayang dan siap siaga untuk merespon sinyal-sinyal bayi saat ia menangis gitu, saat ia tersenyum, saat ia berceloteh. Nah, itu pengasuhnya selalu siap siaga merespon, dan inilah nantinya yang membentuk kelekatan aman antara pengasuh dengan bayi. Nah, yang kedua adalah bayi dengan kelekatan tidak aman atau menghindar. Nah, ini memperlihatkan kelekatan yang nggak aman ya, atau bayi itu ngehindar dari pengasuh, dan pengasuh itu pada tipe kelekatan ini memang cenderung tidak hadir atau menolak ketika bayi membutuhkan mereka gitu. Pada saat bayi menangis justru ditolak, disuruh diam, dimarah-marahi gitu. Intinya sinyal-sinyal kebutuhan yang dibawakan atau yang dikirim kepada pengasuh itu terabaikan, tertolak gitu loh, nggak direspon.
Sehingga bayi memiliki kelekatan yang tidak aman. Nah, di situasi eksperimen, bayi seperti ini itu saat ada pengasuhnya malah mereka bertindak seperti ya cuek-cuek bebek kayak gitu. Ada nggak ada pengasuh itu nggak masalah bagi mereka, karena mereka tahu adapun pengasuhnya juga bakal nggak direspon kayak gitu. Jadi ketika mereka berespon akan memperoleh kekecewaan kepada pengasuhnya ini. Yang ketiga adalah bayi dengan kelekatan tidak aman atau menolak, atau bisa juga dengan ambivalent. Nah, ini terjadi ternyata setelah diamati adalah ada respon yang tidak konsisten yang diberikan pengasuh kepada bayinya. Kadang diperhatikan, kadang tidak direspon. Nah, inilah yang membuat bayi dengan pengasuhnya ini akan menjadi tipe kelekatan yang tidak aman, menolak, atau ambivalent ya. Kadang-kadang bayi senang ada pengasuhnya gitu. Kadang-kadang dia menolak tapi dengan cara yang lebih agresif ya. Kadang menendang gitu, kadang mendorong gitu. Karena sebenarnya bayi belajar respon ini juga dari pengasuhnya gitu, sampai akhirnya dia mengembangkan kelekatan seperti ini. Dan teman-teman semuanya, respon peka pengasuh pada setiap tangisan, senyuman, dan sinyal lain yang diberikan oleh bayi itu membentuk kelekatan aman pada bayi, pada anak lah nantinya. Dan ini tentunya dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup anak. Dan tentunya ini terkait dengan teori evolusi. Oke teman-teman semuanya, terkait dengan penutup, sebagai penutup dari pertemuan kita, saya ingin menyampaikan bahwa ayo kita semua jadilah orang tua yang bisa menjadi basis aman untuk anak bereksplorasi. Membiarkan anak membentuk pengalaman, tetapi selalu siaga merespon sinyal saat dibutuhkan, agar terbentuk gambaran kebahagiaan yang seimbang antara eksplorasi dan kelekatan aman. Untuk apa? Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup anak yang panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas dan mau dipertanyakan, kita lanjut diskusi ke grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.